Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Zam Permana dengan NPM 233510359. Di sini saya akan melakukan uh, yaitu UAS Praktikum Big Data dengan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Yaitu penjelasan dari materi 1 sampai materi 6 serta menerapkannya pada salah satu materi. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan materi. Oke. Di sini saya mulai dari materi pertama. Oke, materi pertama. Nah, jadi di sini pada pertemuan pertama ini yaitu mempelajari tentang pengertian big data dan ekosistem yang digunakan. Nah, untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Jadi big data merupakan kumpulan data yang ukuran sangat besar sehingga sudah tidak efektif jika diproses menggunakan komputer atau database biasa. Nah, pada materi ini juga dijelaskan mengenai konsep SV Big Data. SV Big Data yaitu yang pertama itu volume, yaitu jumlah data yang sangat besar, kemudian velocity, kecepatan dalam dan masuk dan diproses, kemudian variety yaitu data memiliki berbagai macam bentuk seperti teks, gambar, video dan lain-lainnya. Kemudian variety yaitu kualitas atau keakuratan, kemudian value yaitu manfaat yang dapat diperoleh. Kemudian lanjut ke pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 itu integrasi data ke Hadoop Distributed File System. Nah, pada pertemuan kedua ini mempelajari Hadoop Distributed File System, yang dimana merupakan sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk big data. Berbeda juga dengan penyimpanan biasa yang menggunakan satu hard disk, membagi file menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di beberapa komputer, sehingga data lebih aman dan lebih cepat diakses. Nah, pada praktikum kedua ini yaitu melakukan instalasi Hadoop dan menggunakan Google Colab sebagai lingkungan kerja. Setelah itu dilakukan konfigurasi Hadoop dengan mengatur file XML, alamat IP dan format namenodes. Kemudian menjalankan data nodes dan namenodes agar database dapat digunakan. Kemudian lanjut ke pertemuan 3. Nah, pada pertemuan 3 ini yaitu programming Hadoop with Spark. Jadi, dalam kenyataannya data yang sering kita peroleh masih berantakan. Jadi ada data yang kosong, format penulisannya berbeda-beda, atau bahkan ada datanya yang salah gitu. Oleh karena itu kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Nah, pada materi ketiga ini mempelajari beberapa proses pentingnya, yaitu seperti membersihkan data kosong, menyeramakan format atau huruf, mengubah format tanggal, mengambil informasi pengguna, serta mengisi nilai yang kosong. Nah, dengan data ulang ini, data yang awalnya tidak teratur dapat diubah menjadi data yang untuk analisis. Kita lanjut pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini yaitu Spark SQL, yaitu memungkinkan kita mengolah data frame menggunakan perintah SQL. SQL yang sudah sering digunakan pada database. Dengan Spark SQL, analisis data dalam jumlah besar menjadi lebih mudah karena itu cukup menggunakan sintaks SQL. Nah, jadi materi yang dipelajari itu yaitu meliputi yang pertama itu join, yaitu menggabungkan beberapa tabel berdasarkan suatu kunci. Kemudian aggregation yaitu menghilang jumlah rata-rata total dan sebagainya. Kemudian window function yaitu melakukan analisis atau mengurangi jumlah baris data. Lanjut ke pertemuan 5. Oke, lanjut ke karena pertemuan 5 quiz, lanjut ke 6. Nah, pada pertemuan 6 ini yaitu
Spark SQL yaitu optimasi kinerja dasar. Nah, pada pertemuan kelima ini mempelajari bagaimana cara meningkatkan platform Spark SQL. Jadi, tidak cukup hanya membuat query yang benar, tetapi query juga harus dibuat agar berjalan lebih cepat. Terutama ketika data yang diproses berukuran sangat besar. Jadi, beberapa teknik estimasi yang dipelajarinya yaitu antara lain acquisition plan menggunakan mPline untuk melihat bagaimana Spark menjalankan query. Kemudian cache yaitu menyimpan data sementara di RAM agar proses berikutnya lebih cepat. Kemudian 3 partitioning yaitu membagi data menjadi beberapa bagian sehingga dapat diproses secara paralel. Kemudian format request yang lebih efisien dibandingkan CSV karena hanya membaca kolom yang dibutuhkan. Nah, jadi melalui materi ini kita memahami bahwa optimasi sangat penting agar proses analisis big data menjadi lebih cepat dan hemat sumber daya. Oke, lanjut ke pertemuan terakhir yaitu pertemuan 7. Nah, seperti yang baru kita pelajari di pertemuan terakhir kemarin. Jadi pada pertemuan ini kita mempelajari MongoDB. Nah, MongoDB merupakan database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen dan JSON. Berbeda dengan database rasional yang menggunakan tabel, MongoDB menggunakan collection dan dokumen sehingga struktur datanya lebih fleksibel. Nah, keunggulan MongoDB itu yang pertama tidak perlu menentukan struktur tabel sejak awal, kemudian dapat menyimpan array dan nested dokumen, lebih mudah menangani data yang berkembang. Nah, juga pada praktikum yang ke-6 ini, yang ke-7 ini, saya juga mempelajari beberapa operasi CRUD. Nah, yaitu create untuk menambahkan data, kemudian read untuk mengambil data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Oke, mungkin langsung saja kita ke menggunakan terapkan dalam bentuk contoh data dari materi 4. Silakan pilih salah satunya. Nah, ini saya telah membuat dari materi pertemuan 4. Di sini, nah pada sel pertama itu pip install Spark. Jadi ini menginstal library Spark agar Spark dapat digunakan di Google Colab ini ya. Nah, kemudian yang kedua ini from Spark skill install per session. Print Spark berhasil dijalankan. Jadi ini untuk membuat Spark session sebagai awal menjalankan Spark, awal dari Spark ini. Oke, lanjut yang ketiga itu ya, ada data mahasiswa di sini Andi informatika yang pertama, kemudian yang kedua Budi sistem informasi, kemudian ada Citra informatika, dan ada Dinda teknik komputer. Nah, ini DF mahasiswa. Jadi ini untuk membuat data frame mahasiswa yang berisi ID, nama, dan jurusan. Di sini ada berbentuk tabel outputnya, ada ID, nama, dan jurusan. Kemudian yang keempat ada data nilai. Yang pertama itu ada big data 85, kemudian yang kedua 90, yang ketiga 88, dan keempat 95. Nah, ini untuk membuat data frame nilai mahasiswa yang berisi ID, mata kuliah, dan nilainya. Nah, di sini berupa tabel outputnya. Nah, kemudian yaitu sel yang kelima itu DF mahasiswa creator reply time view mahasiswa, kemudian DF nilai creator reply time view nilai. Jadi ini untuk mengubah data frame menjadi temporary view agar dapat dipanggil menggunakan SQL. Kita lanjut ke yang keenam yaitu hasil Spark SQL. Ini select nama, jurusan, mata kuliah, nilai dari mahasiswa. Nah, kita munculkan di sini. Ini melakukan join antara tabel mahasiswa dan tabel nilai berdasarkan ID mahasiswa. Nah, di sini ada nama, jurusan, mata kuliah, dan nilai. Contoh di sini Andi informatika, mata kuliah big data, dan nilainya 85. Kemudian yang pada sel ke-7 itu sama seperti spell yang sebelumnya yang ke-6, tapi ini melakukan group by untuk menghitung rata-rata nilai setiap jurusan. Nah, jadi ini menghitung rata-rata nilai setiap jurusan. Contoh di sini jurusan informatika, teknik komputer, dan sistem informasi. Rata-ratanya ada 86, 95, dan 90. Kemudian yang terakhir itu Spark SQL nama select. Ini untuk mengurutkan nilai dari yang tertinggi menggunakan order by. Nah, contoh di sini
ada nama dan nilai. Dinda 95, Budi 90, Citra 88 dan Andi 85. Dari yang pertama di sini adalah yang mendapatkan nilai tertinggi. Jadi bukan sesuai abjad. Jadi yang tertinggi lah yang paling pertama. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.